Wa in safarolan lamun lelungan sopo amil bil izni kelawan izine pemilik uang, pemilik modal, jaza mongko menang. Kalau kok dia perginya dengan izin maka diperbolehkan. Kalau begitu, kalau perginya izin bagaimana? Konsekuensi-konsekuensi yang lain. Wa nafaqatun nakli utawi biayane pindah. Biayane pindah berarti biaya transportasi. Wa hifdzil malilan biaya jogo bondo, biaya mengamankan barang yang dibawanya. Iku ala malil qiradi ing atase bondo qirad dan harta yang harta bisnis, harta bagi hasil itu. Jadi kalau kok sejak awal dia izin, umpamanya nama gelar, kemudian masukilah, coba aku tak golek pasaran nang Jakarta. Akhirnya bawa barang, bawa uang ke Jakarta, bawa barangnya Mas Sotik, uangnya Mas Sotik. Ketika kok izin, maka dan diperbolehkan, maka nanti biaya perjalanan, biaya menjaga dagangan itu dibebankan pada uang bisnis. Kama annan nafaqatal wazni kaya oleh temen setuhune biayane nimbang. Wal kaililan naker, zaman biyen timbangan takeran. Cara saiki berarti timbangan apa itu jenenge? Timbangan digital, timbangan truk. Oh iya. Nah, itu jembatan timbang. Kan bayar kan ya? Nah, jembatan timbang. Nah, sama. Kama annan nafaqatal wazni wal kaili wal hamli lan gowo pengangkutannya aladzila ya'tatu kang ora biasa sapa ataj itu tetajir pedagang islahu ing padane nimbang naker lan membawa tadi angkutan tadi iku ala roksil mali ing atase modal. Nah ini sebagaimana tadi biaya perjalanan dia, biaya menjaga apa itu jenenge? Biaya menjaga uang itu dibebankan pada uang bisnis, sebagaimana biaya menimbang, biaya menakar, biaya mengangkut yang di luar kebiasaan itu juga dibebankan pada uang bisnis atau uang modal. Oke. Fa amma nasrul saudi. Mongko anapun utawi beber klambi, ini contohnya bisnis baju. Wato yuhulan klempit klambi, wal amalulan kerja aliasi rukang sidik al mutadukang dan biasaake. Adapun pekerjaan-pekerjaan remeh seperti membuka baju, kemudian melipatnya, memasukkannya lagi ke karung dan semisalnya. Iku falaisa mangko ora ono iku lahu kedue amil pelaku usaha ayyubadzila yen nyerahake sapa pelaku usaha alaihi ing atase pekerjaan-pekerjaan ringan ini ujrotan ing ongkos. Kalau kok pekerjaan-pekerjaan ringan ya mapak-mapake dan semisalnya kuwi justru untuk pekerjaan yang ini tidak boleh mengambil dari uang bisnis. Ya wis memang konsekuensine kerja. Apa iki jenenge nglakoke barang wong ya konsekuensine sik perkara-perkara ringan itu ya ditanggung dhewe. Berarti ya. Berarti ini anak modal kemudian ngasih uang kayak mau Mas Sotik ngasih uang ke Mas Duki, pekerjaan sing berat itu ditanggung apa? Ditanggung dibiayai oleh uang bisnis. Tapi pekerjaan yang ringan, noto, ngefai dan semisalnya, kuwi ditanggung dewe. Gak diambilkan dari uang bisnis. Jadi beda. Wala amililan iku ngatasi amil. Lan iku jadi tanggung jawab amil pelaku usaha. Nafaqatuhu utawi nafkai biaya hidupe pekerja. Wasukenahu lan manggon biaya manggone amil pelaku usaha fil baladi ing dalem desa. Ini maksudnya bagaimana ketika perjalanan bisnis umpamanya tadi Mas Juki di Jakarta, maka biaya hidupnya, maka biaya menginapnya di hotel semuanya itu menjadi tanggung jawab dirinya sendiri. Jare Imam Al-Ghazali.
Tapi menurut pendapat yang lain, ora. Nek ngono lah ya ora ono wong sing gelem kerja nek. Nek ngono kan ora ono sing gelem ikut bekerja dengan sistem bagi hasil semacam itu. Makanya ulama lain berpendapat ya diperbolehkan untuk biaya-biaya makan, untuk biaya hidup, untuk biaya menginap dan semisalnya yang di dalam batas kewajaran itu diperbolehkan. Ini di dalam mazhab lain. Di dalam mazhab lain seperti itu. Dibolehkan. Waqala jumhurul fuqaha minhum Abu Hanifah wa Malik wa Zaidiyah lil mudharib an nafaqah fi safar la fi hadar min malil mudharabah min nafi. Bahwa menurut mayoritas ulama Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian ulama-ulama Zaidiyah Syiah, bagi pelaku usaha boleh mengambil biaya hidup selama di dalam perjalanan. Akan sampai dihitung nanti kemudian qadrunya berapa, ukurannya berapa dia ambil. Bahwa ayakuna bil ma'ruf indak tujar min ghairi israfin. Ya, semangka dia ambil secukupnya tanpa berlebihan. Nah, itu. Jadi ada alternatif yang lain. Ya memang kan. Bahkan cara Imam siapa jenenge? Bahkan cara Imam Asy-Syafi'i itu lebih keren. Arak mau bisnis di tempat tinggalnya, mau bisnis di mana saja, iku ora urusane duit modal, urusane wong sik kerja. Nah, ini berat. Makanya perlu dicarikan alternatif. Wa mahma tajarata lan ing dalem semangsane dhewe ing dalem semangsane apa ya? Mengkhususkan sapa amil pelaku usaha safari ing dalam bepergian le pergi mau khusus limalil iradi krono bondo bisnis. Kalau dia itu perginya itu murni pergi bisnis, ora lunga kemudian apa itu jenenge? Tujuan yo bulan yo sedulure karo gowo dagangan. Ya lagi iki murni bisnis iki. Nah iku kok hitungane ya berarti ya dhewe iki. Oh alas tapi saiki kan ngono aja. Saiki kan ngono. Iya kan? Oh akeh kan ya? Perjalanan dinas itu diada-adakan supaya dia oleh turahan. Nah, itu kan sering perjalanan dinas, kemudian perjalanan apa itu jenenge? Ya perjalanan bisnis. Jane ora kepentingannya bisnis. Jane bukan kepentingannya pejabat untuk melakukan perjalanan dinas itu, gak begitu penting. Wis dianggapke kok nen mlayu oleh turahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan fikih itu ngono itu. Fikih itu apa ya? Fair ngono. Fikih itu fair. Jadi dihitung sapa sing kerja, sapa sing apa itu jenenge? Sapa sing kerja, kemudian sapa sing dia itu kepayahan, maka ono nilai ini. Siapa yang kehilangan aset, yang tanggung jawab siapa, itu detail. Wamah mata jaroda fi safar limalul kirot, ketika seorang pelaku usaha itu pergi memang murni untuk berbisnis, fanafaqatuhu mengkautawi biaya hidupe nafkahe wong mau fi safari ing dalam perjalanan iku ala malil kiroti ing ngatasé bondone bisnis kirot. Maka kalau dia itu murni bepergian untuk bisnis, maka segala biaya itu ditanggung, nafkahnya itu ditanggung oleh siapa di sini? Oleh harta bisnis. Faiza roja, mandek ya. Faiza roja lan ing dalam nalikan bali sapa wong, fa'alaihi mongko iku wajib ing atase wong pelaku usaha ayyarudda utawi yen balekake bakoya alati safar ing sisa-sisane fasilitas utawa alat-alat perjalanan. Nah, zaman biyen minal madharati saking alat sesuci wasafarati lan bekal makanan wa ghairihima lan liyane. Nah, jadi amil mau masuki akhirnya kerja bisnisnya ke Jakarta, bawa uang, bawa aset bisnisnya ke Jakarta. Kemudian dihitung nanti perjalanan bisnisnya, iki bekal makanannya sekian, kemudian bekal yang lain sekian, dihitung umpamanya
sekian juta, 1 minggu dijatah piro 10 juta. Dijatah piro 10 juta. Maka ketika sisa apa? Apa? WC. Oh, ya. Dayat nih, kalau Mas Dayat. Maka sisanya itu kudu dibalik iki. Angel kali. Angel ini. Maka sisanya harus dikembalikan. Nah, aturannya fikih semacam itu. Alhasil pada malam hari ini kita mendapatkan beberapa hal tentang profit sharing, skema profit sharing. Satu, berkaitan dengan zakat. Akhir tahun kudu dihitung asetnya, uangnya berapa nilainya. Kalau kok kemudian dikurangi laba, sisanya berapa, dikurangi modal, labanya ini apakah ketika dibagi dua itu sudah mencapai nisab masing-masing apa tidak. Kalau kok sudah mencapai nisab, masing-masing wajib membayar zakat. Kemudian berikutnya yang kedua, orang dalam skema yang melakukan skema profit sharing, bisnis profit sharing ini pada dasarnya tidak boleh melakukan perjalanan jauh karena itu berpotensi membahayakan aset-aset harta bisnisnya. Tapi kalau kok dia melakukan perjalanan secara izin, nah maka nanti justru bahkan ketika memang disepakati, bahkan nanti justru dia mempunyai hak-hak untuk biaya hidup, untuk biaya menginap, dan yang lain sebagainya. Tapi juga demikian ketika selesai melakukan perjalanan, ketika pulang, biaya-biaya yang sisa dari perjalanan itu harus dikembalikan ke uang bisnis lagi. Jadi orang oleh cukup turahan. Kecuali mbak menawa ya, kecuali akhirnya ya wis ora apa diikhlaske. Nah, kuwi yen wis diikhlaske. Kayak ini masalah itu deh. Nah, nyewa penyanyi gitu. Nyewa penyanyi sik mek jadi dhewe bayar ini kan ora sah. Tapi nek disedekahke ku piye? Wis sedekah ada